Kriminal Umum Polda Metro Jaya merilis video investigasi pembunuhan anak dalam kardus di 5 menit ini menjelaskan bagaimana tersangka Agus membunuh dan melecehkan korban. Tersangka Agus menjerat korban dengan kabel pada saat melakukan aksi bejatnya. Pelaku melakukan aksinya di sebuah warung yang kerap kali digunakan sebagai tempat berkumpul bersama teman-teman tersangka. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Krisna Mukti, menjelaskan bahwa penentuan status tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan Jumat kemarin. Selain penetapan tersangka kepada AD, penyidik juga memeriksa 6 saksi dan menyita 11 barang bukti. Lepas sepatu di mana? Sini, Pak. Sini, Pak. Lepas sepatu. Kenapa dia lepas sepatu? Kenapa dia kamar, Pak? Kenapa dia masuk ke kamar langsung? Kamu suruh. Kabel casan ada di mana? Ya ada, Pak. Udah saya bakar, Pak. Oh, kamu bakar. Di mana, Pak? Kamu bakar di mana? Di belakang, Pak. Coba lihat tempat bakar baju. Terus kardus. Kardus itu kardus apa? Untuk mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anaknya yang berusia 5 tahun di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Saat ini polisi telah mengantongi identitas pelaku. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Muhammad Iqbal, ada beberapa orang yang dicurigai polisi dan masih dikejar oleh orang terdekat. Untuk motifnya sendiri, Iqbal mengatakan pembunuhan itu bisa dilatar belakangi oleh masalah dendam pribadi. Sementara itu, Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Krisna Murti mengatakan pihaknya telah membentuk Satgas Khusus yang merupakan tim gabungan dari Polda Metro Jaya untuk ungkap kasus ini. Sejak ditemukannya mayat itu, tim melakukan penyelidikan secara intensif. Tim bahkan telah menyusuri sungai untuk mencari barang bukti yang dibuang pelaku di sungai. Melakukan pemeriksaan maraton sejumlah saksi dan tersangka AD, polisi kemudian melakukan olah TKP ke bedeng milik tersangka AD di Kalideres, Jakarta Barat. Dan ada pun kasus AD 100 meter dari rumah PNF, anak perempuan usia 9 tahun yang jadi calon tersangka. Ini rumah tersangka. Ini kasusnya. Ada spraynya nggak? Nggak ada, Pak. Begini? Iya, Pak. Nggak ada spray? Nggak ada, Pak. Kita swab belum? Udah. Oke. Terus dia copot. Terus apa itu? Dilepas sepatu. Lepas sepatu di mana? Di sini, Pak. Sini. Ini, Pak. Lepas sepatu. Kenapa dia lepas sepatu? Kenapa Ada dia di kamar, Pak. Kenapa dia masuk ke kamar langsung? Kamu suruh. Kan kamu suruh masuk. Iya, Kenapa masuknya nggak di situ, tapi sampai ke atas? Ya, saya suruh masuk di situ, Pak. Kamu suruh naik ke atas. Iya, Pak. Kamu bilangnya apa? Saya duduk dulu sini nih. Oh gitu. Duduk. Dia duduk di mana? Sini, Pak. Duduk ini. Ya, lepas sepatu di sini. Oh, habis duduk. Lepas Lalu sepatu. terus saya keluar, Pak. Kemudian ngapain? Di situ, Pak. Di pintu sambil lihat situasi. Iya, Pak. Ini terbuka atau tertutup? Tertutup, Pak. Tertutup juga. Ah, kabel-kabel yang kamu pakai katanya kabel casan. Boleh pada di masih ada nggak? Kabel casan putih ya? Nggak ada, Pak. Warna putih hitam semua, Pak. Kabel casan ada di mana? Nggak ada, Pak. Udah saya bakar, Pak. Oh, kamu bakar. Siapa, Pak? Kamu bakar di mana? Bakar, Pak. Coba lihat tempat bakarnya. Blok. Rok, baju, Terus kardus. kardus itu kardus apa? Ada kardus minuman, Pak. Kenapa? Buat batu bakar, Pak. Oh, buat bahan bakar ya, biar agak naik ya. Tas, Tas, sepatu. sepatu dibakar. Bisa, Pak. Dapat bekas bakar sepatu. Rok warna apa? Copornya hitam, Pak. Rok warna hitam. Informasi lainnya, pemirsa, polisi mengungkapkan korban PNF bukanlah satu-satunya korban kejahatan tersangka AD. Bahkan tersangka sering mengajak anak-anak di lingkungannya untuk mengonsumsi.
Kepolisian terus mengembangkan penyelidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan korban PNF. Polisi juga mengungkapkan sedikitnya terdapat 13 orang anak yang akhirnya bersedia memberikan keterangan terkait kekerasan seksual yang dilakukan adik terhadap mereka. Bahkan polisi juga berhasil menemukan buku catatan salah satu anak yang sering menghabiskan waktunya bersama adik dan kelompoknya. Dari keterangan saksi, tersangka sering mengajak anak-anak yang ada di sekitarnya untuk mengonsumsi narkoba. Didapatkan dari salah satu anak-anak yang menggambarkan tentang kelompok Boel Tachos, ya. Catatan yang dibuat oleh tersangka berisi nama anak-anak, urunannya berapa, dan anak-anak itu bercerita bahwa mereka diajak mengganja, ya, nyabu 20.000 sampai 25.000 dan 50.000 urunannya, diajak nyabu bersama-sama. Dan ini anak-anak umurnya semua di bawah 14 tahun. Artinya pelaku ini sangat luar biasa, ya, perilakunya di lingkungan. Dan pembunuhan terhadap P ini masih belum diketahui dan polisi masih melakukan pendalaman yang ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Dan lainnya, AG yang merupakan residivis kasus narkoba ini ditetapkan tersangka oleh polisi atas kasus pencabulan terhadap T, remaja berusia 15 tahun. Dan polisi tengah menghimpun keterangan dari 13 anak-anak di bawah umur ini yang kerap berkumpul dengan tersangka A. Dan polisi juga memeriksa saksi secara medis untuk memastikan apakah para saksi juga merupakan korban kejahatan seksual. Diketahui A ini, pemirsa, pernah menyekap sejumlah anak dan melakukan kejahatan seksual hingga menghamili seorang remaja berinisial Y. A juga menjadi koordinator anak-anak lainnya untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja. Dan berdasarkan hasil visum jenazah, P terbukti korban telah dicabuli beberapa kali. Orang yang pernah berkelompok, bergabung, bahkan menginap, bahkan dikunci di dalam sampai pagi. Yang itu yang korban T 15 tahun, tapi yang lain-lain ada yang katanya U bercerita kepada T bahwa saudari Y pernah hamil 3 bulan dan digugurkan perintah saudara A. Dan pemirsa, tersangka AG ini memang dikenal sebagai residivis yang kerap kali, kata warga ini, sering masuk keluar penjara. Dan ia kerap mengajak anak-anak sekitar untuk berkumpul begitu di rumah bedengnya yang juga dijadikan sebagai warung untuk menggunakan narkoba dan membentuk geng atau sebuah kelompok yang beranggotakan anak-anak dari masyarakat sekitar. A menjadi saksi kunci dalam kasus pembunuhan anak dalam kardus setelah polisi menerjunkan anjing pelacak saat olah tempat kejadian perkara. Anjing tersebut berputar mengelilingi rumah A sebanyak 3 kali. Polisi kemudian melakukan tes urin dan DNA terhadap A yang dicocokkan dengan DNA di kaos kaki PNF yang ada di dekat jenazah di dalam kardus. Dari dalam kaos kaki ditemukan DNA yang mengarah kepada terduga pelaku A. Tes urin A positif mengandung methamphetamine. Kemudian polisi mendapat laporan dari 12 saksi yang semuanya anak-anak. Dari sanalah diketahui A pernah mencabuli seorang anak berinisial T sebanyak 3 kali. Dan masih ada satu korban yang belum diketahui identitasnya. Tersangka A yang diduga kuat terkait pembunuhan PNF ini kerap mengajak anak-anak mengonsumsi narkoba. Anak-anak ini mengaku mengumpulkan uang 20 hingga 50 ribu rupiah untuk membeli ganja. A juga memberikan nama grup bagi anak-anak yang kerap diajaknya menggunakan narkoba. Nama grupnya Boel Tachos, namun polisi belum tahu maknanya. Memang dikenal dekat dengan anak-anak. Warga sini? Warga sini betul. Pak, keseharian Agus seperti apa? Keseharian mereka ya begitu, dia di sini-sini aja. Ya, setiap hari di sini. Tiap hari kerja? Enggak, dia aktivitasnya warung. Oh, warung. Warung. Jualan apa aja, Pak? Jualan kopi, jualan es minuman gitu aja. Benar nggak Agus itu selama ini sangat dekat dengan anak-anak di sekitar itu? Betul. Pada Kamis malam, polisi telah memasang garis polisi di kediaman A. A dikenal warga sebagai sosok yang temperamental. Pria berusia 37 tahun itu merupakan residivis yang kerap keluar masuk penjara karena kasus narkoba. Polisi telah menetapkan A sebagai tersangka kejahatan seksual terhadap T yang berusia 15 tahun. Sementara keterkaitan A dalam pembunuhan anak dalam kardus berinisial PNF masih didalami polisi. Tim Liputan, Metro TV. Geram, kesal, marah, ya itulah mungkin yang dirasa